semuanya, aku Arwahyuni, NIM C241900006. Kali ini aku bakalan share sama kalian materi pertemuan 3 biologi populasi ikan mengenai pengantar praktikum laboratorium. So, nggak usah berlama-lama, kita langsung aja. Nah, ada 3 topik yang akan kita bahas di sini. Yang pertama yaitu mengenai prosedur operasional baku atau POB di laboratorium IPB. Yang kedua ada alat-alat dan juga yang ketiga ada bahan-bahan yang ada di laboratorium. Ini penting banget, yaitu prosedur operasional baku atau POB yang ada di laboratorium MSP IPB, atau kayaknya semua laboratorium di IPB. Yang pertama, mahasiswa sarjana S1 maupun S2 harus membawa surat keterangan yang ditandatangani oleh PJMP dan menyelesaikan seluruh administrasi yang ada. Yang kedua, jam kerja di laboratorium dibuka dari pukul 8.30 sampai 15.30 WIB. Nah, yang ketiga, harus menggunakan jas laboratorium dan juga alas kaki yang bersih tentunya. Nah, selanjutnya, setelah selesai, wajib membersihkan dan menyimpan kembali alat serta membuang limbah. Nah, yang terakhir yaitu wajib menjaga kebersihan dan kenyamanan yang ada di laboratorium. Nah, yang pertama ada pipet. Pipet ini gambarnya kayak di atas ya, teman-teman bisa lihat. Fungsinya untuk mengambil larutan dengan volume tertentu. Selanjutnya ada timbangan digital. Yang pasti fungsinya apa sih? Yaitu untuk mengukur bobot sampel atau bahan kimia. Nah, cara menggunakannya yang pertama teman-teman tekan tombol power, yaitu simbolnya biasanya O garis miring T. Kemudian yang kedua memasukkan bahan yang akan ditimbang, kemudian tutup kembali kaca. Kemudian yang ketiga, tunggu angka di layar stabil. Setelah stabil, kita catat. Yang keempat, angkat dan bersihkan kembali timbangan. Yang kelima, kalibrasi timbangan dan pastikan dalam keadaan bersih dan juga rapi sebelum ditinggalkan. Selanjutnya ada vortex. Fungsinya untuk menghomogenisasi sampel ataupun larutan. Cara menggunakannya yang pertama yaitu kita harus menghubungkan vortex ke arus listrik. Setelah itu di belakangnya ada tombol on, kita pencet tombol on. Nah, selanjutnya kita atur kecepatan dengan memutar tombol yang pemutar. Selanjutnya kita letakkan sampel di piringan pemutar. Setelah penggunaan, kita kembalikan lagi ke posisi off dan lepaskan penghubung arus listrik serta pastikan dalam keadaan bersih dan rapi sebelum ditinggalkan. Selanjutnya ada mini inkubator. Ini fungsinya untuk mengontrol dan juga menjaga suhu yang tentunya dengan diletakkan di dalam inkubator. Nah, cara menggunakannya yang pertama kita harus menghubungkan mini inkubator ini ke arus listrik, kemudian kita menyalakan dengan menekan tombol on di bagian belakang mesin. Nah, selanjutnya kita mengatur suhu dan juga memulainya dengan menekan start. Nah, setelah itu, setelah suhunya sesuai yang diinginkan, maka kita masukkan sampel ke dalam inkubator. Nah, setelah sampel dimasukkan ke dalam inkubator, semuanya selesai dalam menggunakan, maka kita ambil kembali sampel dari mesin dan kita lepaskan penghubung arus listrik serta pastikan keadaan bersih dan juga rapi sebelum kita tinggalkan. Nah, selanjutnya ada hot plate stir. Nah, ini berfungsi untuk mengaduk, mencampur, dan menghomogenkan larutan kimia dengan menggunakan medan magnetik. Cara menggunakannya yang pertama kita harus menghubungkan hot plate ini ke arus listrik. Kemudian kita letakkan gelas kaca di atasnya. Setelah itu putar tombol heat dan atur tingkat pemanasannya. Setelah menggunakan, kita putar kembali tombol heat dan setir ke 0. Nah, setelah itu lepaskan penghubung ke arus listrik dan pastikan sebelum kita tinggalkan harus dalam keadaan bersih dan juga rapih. Selanjutnya ada elektrofores. Ini berfungsi untuk memisahkan komponen ataupun molekul bermuatan berdasarkan perbedaan tingkat migrasinya dalam sebuah medan listrik. Ini jujur aku belum pernah pakai ya. Cara menggunakannya, yang pertama kita harus menghubungkan ke arus listrik, kemudian menekan on. Setelah itu, buka tutup elektroforesis, kita masukkan gel agaros, kemudian kita masukkan TAE.
dan hingga terendam. Setelah itu kita masukkan sampel ke dalam sumur. Setelah itu kita tutup, kita atur waktu dan tegangannya, kemudian tekan start. Kita tunggu deh. Setelah itu ambil dan tutup kembali dan lepaskan penghubung arus listrik serta pastikan keadaannya bersih dan juga rapi sebelum ditinggalkan. Selanjutnya ada yang namanya box mikrotip. Ini tentunya untuk menaruh sampel. Ada juga box ice, ini untuk menaruh sampel ketika kita di lapangan agar sampel tersebut tetap dalam keadaan yang baik. Selanjutnya ada jadi kolom, ini nanti digunakan untuk dihasilkan yang natan dan super natan. Selanjutnya ada gelas piala yang pasti untuk mereaksikan. Nah, selanjutnya ada spatula untuk mengambil sampel, ada micropestle, ini ketika kita membuat larutan dan ingin dihancurkan bisa menggunakan itu. Selanjutnya ada cetakan gel untuk mencetak gel, dan ada micropipet ini untuk meletakkan sampel. Selanjutnya untuk bahan-bahannya, yang pertama ada dry ice, ini tentunya untuk mendinginkan sampel. Yang kedua ada TAE, ini untuk menyangga karena memiliki kandungan trisacetat EDTA. Oke, selanjutnya ada DNA leader, ini berfungsi untuk elektroforesis produk PCR. Ada DDH2O, ini untuk mengencerkan primer. Selanjutnya ada fluorescent, ini berfungsi untuk mengubah sinar UV. Dan ada juga KBT buffer, ini berfungsi untuk membantu proses menghancurkan jaringan dan sel. Dari aku, terima kasih.